semuanya, perkenalkan nama saya Bernanda Gracia Petrus, saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari katoda, anoda, potensial sel, reaksi sel, notasi sel, kemudian aliran sel, dan cara penentuan reaksi berlangsung spontan atau tidak spontan. Silakan disimak videonya. Jadi ini adalah contoh soal yang pertama, yang dimana katoda dan anoda itu akan kita tentukan terlebih dahulu. Sebelum itu saya akan memberitahu bahwa katoda itu adalah tempat terjadinya reduksi, sebaliknya anoda itu tempat terjadinya oksidasi. Nah, kita langsung dapat melihat tuh, dimana katoda itu kita melihat E0-nya yang lebih besar, sebaliknya anoda itu kita melihat E0-nya yang lebih kecil. Nah, di soal itu kita dapat langsung melihat bahwa E0 yang min 0,28 itu lebih besar ketimbang E0-nya min 0,76. Jadi langsung dapat kita tentukan bahwa Ni itu E0-nya merupakan katoda, sebaliknya Zn itu E0-nya merupakan anoda. Selanjutnya kita akan menentukan potensial sel, yang dimana rumusnya itu adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Tapi teman-teman juga dapat menulis di bawahnya agar mempermudah pengerjaannya dengan E0 besar dikurang E0 kecil, dimana reduksi itu besar sedangkan oksidasi itu kecil. Nah, lalu kita masukin deh angka-angkanya. Tadi reduksinya udah ditentukan kan, katoda anodanya tadi. Reduksinya itu yang min 0,28 kemudian dikurang min 0,76 sama dengan min 0,28 ditambah, karena min ketemu min, jadi ditambah 0,76 menghasilkan plus 0,48. Selanjutnya kita akan menentukan reaksi sel, yang dimana tadi oksidasi itu adalah min 0,76. Jadi karena dia adalah oksidasi, jadi kita akan membalik biloxnya. Karena itu adalah reduksi biloxnya, jadi kita akan membalik atau mengubah posisinya menjadi dibalik reaksinya. Jadi kita dapat tulis Zn2+ tambah 2E. E0-nya itu jadi positif karena dibalik reaksinya tadi kan, jadi E0-nya itu 0,76 volt, sedangkan Ni-nya itu sama saja, dia adalah reduksi. Jadi kita dapat tulis Ni2+ ditambah 2E Ni, lalu E0-nya sama, min 0,28. Lalu itu yang 2E dari Ni dan Zn dapat kita sama-sama coret. Lalu mendapatkan hasil Zn ditambah Ni2+ menjadi Zn2+ tambah Ni. Dan lalu E0-nya yang atas dan yang bawah itu dapat kita jumlahkan. Kemudian kita mendapatkan hasil 0,48 volt. Lalu itu ada notasi sel, anoda itu sebelah kiri, itu ada Zn. Lalu bagian luar adalah logamnya, kemudian bagian tengah itu adalah ionnya, lalu ada jembatan garam, kemudian katodanya adalah Ni2+ dan Ni. Jadi yang terakhir itu adalah aliran elektron, yang dimana aliran elektron itu dari anoda ke katoda. Jadi anoda tadi ada Zn, kemudian katoda tadi ada Ni. Langsung saja kita tulis anoda ke katoda itu Zn ke Ni. Selanjutnya ini adalah nomor 2, yaitu di dalam soal ini kita dapat lihat bahwa E0-nya Ag adalah plus 0,80, sedangkan E0-nya Cu adalah plus 0,34. Nah, langsung saja kita dapat tentukan katoda dan anodanya seperti nomor 1 tadi, bahwa katodanya itu yang lebih besar kan, jadi yang lebih besar itu adalah plus 0,80, sedangkan sebaliknya anoda itu yang lebih kecil, yaitu plus 0,34.
Lanjut lagi, kita akan menentukan potensial sel, yang dimana kita dapat menggunakan rumus yang tadi. Nomor 1 itu adalah E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, yang saja kita masukkan plus 0,80 dikurang plus 0,34 menghasilkan plus 0,46 volt. Untuk penentuan reaksi sel dapat kita lihat dari reduksi dan oksidasinya. Kita dapat lihat dari reduksinya terlebih dahulu, yaitu adalah Ag. Ag plus itu bermuatan 1. Yang ini dia 0 karena dia adalah unsur bebas. Itu berarti sudah benar, itu reduksi karena dia dari besar ke kecil kan. Jadi karena dia sudah benar, berarti tidak ada yang perlu diubah atau dibalikan posisinya karena dia sudah benar. Jadi kita dapat tulis dulu Ag plus ditambah E menjadi Ag, terus E0 nya juga kita tulis sama, yaitu adalah plus 0,80. Nah, kalau yang Cu nya itu gimana? Kita dapat lihat juga Cu itu tadi adalah oksidasi. Nah, di sini adalah Cu2 plus ditambah 2E menjadi Cu kan. Tapi ini semestinya oksidasi itu kan dari yang kecil ke besar. Sedangkan di soal itu Cu2 plus dia ke Cu, yang dimana dia turun kan. Jadi karena dia salah, dia tidak oksidasi, maka kita akan membalik terlebih dahulu agar dia menjadi benar. Jadi Cu duluan di depan, kemudian menjadi Cu2 plus ditambah 2E, dan E0 nya itu karena kita balik posisi, jadi dia juga berlawanan menjadi karena di soalnya itu plus, jadi negatif, yaitu negatif 0,34 volt. Jika sudah seperti ini, berarti dapat kita lihat lagi elektronnya. Elektron di sini kan beda, dan Ag itu cuma ada 1 elektron, kemudian yang Cu itu ada 2 elektron. Nah, untuk menyamakannya, maka Ag kita kali 2, sedangkan Cu itu kita kali 1. Jadi di sini ditulis 2, 2, dan 2. Kalau sudah seperti itu, maka 2E di atas dan 2E di bawah itu dapat kita sama-sama coret. Lalu kita dapat hasilkan 2Ag plus ditambah Cu menjadi 2Ag ditambah Cu2 plus. Nah, lalu E0 nya itu kita tinggal tambah, jadi plus 0,80 ditambah min 0,34. Hasilnya adalah plus 0,46 volt. Untuk notasi selnya, anoda sebelah kiri itu ada Cu, bagian luar adalah logamnya, bagian tengah adalah ion, yang itu Cu2 plus, lalu ada jembatan garam, katodanya adalah Ag plus dan Ag. Untuk aliran elektronnya itu dari anoda ke katoda. Tadi anodanya ada Cu dan katodanya ada Ag. Jadi anoda ke katodanya adalah alirannya Cu ke Ag. Yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan reaksi spontan dan tidak spontan. Jadi maksud reaksi spontan dan tidak spontan itu kita dapat lihat dari hasil potensial selnya. Apabila hasil potensial sel itu plus, maka dia itu spontan. Kalau dia negatif, berarti dia tidak spontan. Namun di video saya kali ini, itu saya menggunakan dua soal ini adalah spontan, yang dimana tadi hasil potensial selnya itu adalah positif. Jadi begitu cara menentukannya.